kasihmu Yesus, kau berhati gantikan dirimu, kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segala hati. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga hati. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga hatiku. Biarlah setiap kita boleh mengucap syukur dalam segala keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Semua ada maksud Tuhan. Semua boleh terjadi karena ada maksud Tuhan.
Dan ketahuilah bahwa segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita, sebab Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Hanya Dia yang sanggup mengubah segala yang tidak baik menjadi baik, yaitu bagi kita yang mengasihi Dia. Hanya bagi kita yang sungguh-sungguh boleh terpanggil di dalam rencananya yang kudus dan mulia. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apa sih mari kita mau memiliki hati hamba di hadapan Tuhan. Kita mau memiliki hati hamba, rendahkan diri di hadapan Tuhan saat kita datang menyembah Dia. Biarlah supaya saat Dia datang kali yang kedua menjemput setiap kita, saleh-salehnya, orang saleh, orang benar, maka Tuhan akan mempersiapkan mahkota kehidupan, mahkota yang kekal, mahkota kemuliaan buat setiap kita yang memiliki hati hamba untuk taat akan kebenaran dan firman-Nya. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat pujian, dengan iman kita berkata sama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari angkat pujikan dengan percaya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
sampai 2 menit untuk kita menyembah Dia, berdoa kepada Tuhan. Ingatlah apa yang telah Tuhan kerjakan buat hidup kita di tahun-tahun yang lalu. Di masa-masa yang lalu Tuhan sudah bekerja. Tuhan begitu baik menolong setiap kita, menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Ya Tuhan kita Yesus yang tidak berubah. Ya Tuhan kita Yesus Kristus yang setia kepada setiap kita. Marilah kita mau berjanji di hadapan Tuhan. Katakan, aku mau Tuhan setia kepadamu. Aku mau lebih lagi setia kepadamu Tuhan. Dalam menghadapi segala apapun masalah persoalan, jadikan aku Tuhan diampuni. Jadikan aku diampuni. Jadikan aku dibaharui. Menjadi manusia yang baru. Supaya aku layak Tuhan. Untuk aku selalu boleh berdoa di hadapanmu, berdiri di hadapanmu Tuhan. Aku boleh memberikan seluruh hidupku, roh, jiwa, tubuhku Tuhan bagi hormat kemuliaan-Mu. Mari menyembah Dia, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, baik itu baik maupun itu buruk, maupun itu suka maupun duka. Kita percaya bahwa Allah kita punya rencana, Tuhan Allah kita punya kuasa. Allah kita berkuasa untuk memberikan kita kemenangan, untuk memberikan kita kelepasan. Dan yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan buat setiap kita. Terus fokus kepada Tuhan, fokus kepada Dia saja. Jangan pikirkan persoalan masalahmu, sebab percaya Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita mau punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Oh Yesus. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani,
sukacita. Amin. Amin. Semua datang tempat ini, semuanya boleh memuji menyembah Tuhan. Percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita. Amin. Asal kita benar-benar memiliki hati yang bertobat, haus dan lapar akan Tuhan, percaya mujizat pasti terjadi. Amin, saudara. Oh, shalom, haleluya. Mari kita mau tengok kiri kanan, berikan salam satu dengan yang lain. Shalom. Ya. Itu ada uang. Itu Tuhan. Annyeonghaseyo. Dan jangan lupa jaga-jaga. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di namamu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Mari bersyukur, kami bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di namamu, kami menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di namamu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tangan bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Saudara percaya Tuhan Yesus setia bagi setiap kita, amin. Jadilah umat yang setia, amin. Dan kiri kanan jadi setia, yuk. Ya, haleluya. Kita mau angkat jempol di atas bagi Tuhan kita, amin. Sebab Tuhan Yesus kita baik, amin. Siapa di sini yang mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kita mau angkat jempol bagi Tuhan, katakan, oh baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat
Lebih keras lagi. Kasih setiamu tak pernah berhenti. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah
Tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini selain nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oleh sebab itu bersandar, berharap, percaya, sungguh-sungguh beriman hanya di dalam nama itu, yaitu nama Tuhan kita Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan, kita muliakan di tempat ini. Saya terlalu percaya namanya ajaib, sebab setiap orang yang percaya di dalam namanya pasti mengalami kebesaran dan keajaiban Tuhan. Jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa takut, ataupun mungkin kita mengalami ragu-ragu dengan Tuhan, saudara. Apapun juga yang terjadi, tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Sebab firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya sanggup melepaskan kita dari segala yang jahat. Amin. Firman-Nya sanggup melindungi kita dan menjaga hidup kita. Mari kita mau terus fokus kepada Tuhan saja. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berserah.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau pun membantuku dan bertahankanku, Yesus, Kau kemenanganku. Semua teman, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin Tuhan, terpujilah namamu. Engkau Tuhan kami. Ku memuji namamu sepanjang hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Atas jalannya Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah perjalananku. Ku percaya padamu. Mari bangkit berdiri sama-sama, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut katakan, puji Dia. Amin. Kami berserah Tuhan. Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mari kita satukan hati, sehati sepikir, sepakat berdoa. Bapak, pagi hari ini kembali kami boleh bersyukur
kami boleh menikmati minggu pertama di bulan yang kedua tahun 2025 ini. Tuhan, kami yakin jikalau sepanjang tahun 2024 Engkau telah begitu luar biasanya menyertai umat-Mu di tempat ini, tentunya di awal tahun 2025 ini Engkau tetap akan lebih lagi mengenal dan mengerti serta memahami segala sesuatu yang berada di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tahu bahwa tubuh jasmani kami makin lama makin lemah. Namun kami percaya apabila manusia rohani kami Engkau kuatkan, Engkau topang, maka kami pasti akan memiliki kemampuan yang supranatural, karena tubuh jasmani itu akan tergantung dengan tubuh rohani kami, sehingga jiwa kami tidak merana kemana-mana. Jiwa kami akan teduh dan tenang, sehingga kami tidak takut karena Engkau menyertai kami. Segala kuasa roh jahat yang ingin mencuri akan benih firman-Mu, berkat-Mu pada pagi hari ini, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami nyatakan Engkau pergi segala kuasa jahat dan roh jahat yang ingin menghalang-halangi berkat firman Tuhan pagi hari ini, sehingga damai, sejahtera, sukacita dan penuh dengan Roh Kudus akan terus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan amin. Shalom. Ya, seperti inilah keadaan akhir zaman. Nah, oleh karena itu perkenankanlah saya pagi hari ini di dalam memasuki minggu pertama bulan yang kedua ini untuk mengingatkan kembali ya, sejak dari akhir tahun tanggal 31 di mana kita semua telah menerima pesan dari Tuhan dalam tutup tahun dan buka tahun, sehingga kita diingatkan, masih ingatkah judulnya di tahun 2024 terakhir tanggal 31 ya. Ya, saya supaya saudara tidak terlalu lama, saya ingatkan jangan menoleh ke belakang lagi. Maksudnya jangan menoleh ke belakang lagi adalah jangan menyesali apapun yang sudah terjadi, khususnya yang buruk. Namun menoleh ke belakang untuk mengingat hal-hal yang baik di mana karya Tuhan mengerjakan kita, itulah yang perlu dilestarikan dan dikembang tumbuhkan untuk mempersiapkan diri masuk di dalam tahun 2025. Nah, oleh karena itu ketika kita mengawali minggu pertama tanggal 5 Januari, kita mendapatkan sebuah judul pengharapan yang pasti ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga ketika kita mengawali memasuki tahun 2025 ini dengan sebuah keyakinan di mana tema Natal dari Sinode Gereja Britani Pusat yang menyatakan apa? Tenanglah. Saya lebih suka menyatakan dua hal dulu, tenanglah dan jangan takut. Kita bisa tenang, kita jangan takut, karena Tuhan telah menyatakan ini aku di tengah-tengah, di mana engkau risau, di mana engkau galau, di mana engkau sedang susah, di mana engkau sedang merenungkan hal-hal yang buruk atau mengalami hal-hal yang sedang terjadi,
maka Tuhan katakan ada aku. Maka dikatakan jangan takut. Karena apa? Karena ada aku Tuhan yang menyertaimu. Nah, sehingga ketika kita melangkah dalam awal tahun 2025 yang memiliki satu pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena situasi, keadaan ya, di mana himpitan ekonomi, keadaan manusia yang berubah. Saya ingin tanya kepada saudara, apakah hanya kita ini saja atau di zaman ini saja kita ini mengalami? Saya yakin zaman dulu, sejak zaman Abraham pun sudah terjadi seperti itu. Lalu kita mesti merenungkan firman Tuhan kembali. Karena saudara dan saya serta Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya, semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan untuk apa? Untuk menikmati hidup, untuk melihat karya-karya Allah yang luar biasa, supaya lewat kehidupan kita maka kita ini bisa memuliakan Tuhan. Oh, Allah itu besar, Allah itu dahsyat, ternyata Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu selalu menolong tepat pada waktunya. Karena karya Tuhan itu tidak bisa disaksikan oleh pohon, binatang, yang lainnya. Hanya kita, khususnya orang yang percaya, akan selalu mendengungkan suaranya untuk memuliakan akan nama Tuhan. Itu. Nah, sehingga kalau saudara lihat, saya flashback ke belakang ketika Abraham hidup di tanah Mesopotamia, di mana mereka menyembah berhala. Apakah Tuhan itu tidak punya inisiatif? Sekarang pertanyaan saya, kalau saudara membaca Kejadian 12, siapa yang mempunyai inisiatif untuk mengeluarkan Abraham keluar dari tanah leluhur nenek moyangnya yang menyembah berhala? Tuhan kan? Tuhan memanggil Abraham. Dipanggillah Abraham waktu itu. Lalu Abraham membawa keponakannya. Ya tentu tidak dikisahkan secara rinci bagaimana, tapi saya yakin karena panggilan Tuhan kepada Abraham, maka Abraham itu punya hati yakin, benar-benar punya yakin bahwa dia mengajak. Siapa yang mau? Ya yang tidak mau ya otomatis tapi tinggal. Nah itu pun juga hampir sama dengan peristiwa Nuh mempersiapkan bahtera keselamatan itu ratusan tahun, 125 tahun kalau enggak kurang lebihnya. Tapi yang mau diajak masuk ke dalam bahtera keselamatan siapa? Cuma keluarganya sendiri 8 orang. Sangat sedikit. Nah, mengapa saya perlu mengingatkan ini? Karena kita ini beribadah bukan cuma sekedar karena kebutuhan sandang pangan papan saja, tapi kita mempunyai tujuan, yaitu kembali kepada milik kepunyaan Allah yang notabene kita ini karena jatuh di dalam dosa, terimpartasi dengan dosa warisan dan dosa perbuatan kita karena kebodohan kita, sehingga mau tidak mau konsekuensinya upah dosa adalah mau. Dan kalau saya membicarakan tentang keselamatan dan kebinasaan, wah ngeri saudara sebetulnya. Saya nggak ingin menakut jemaat, tapi saya ingin menggugah jemaat untuk mengingat bahwa kita hidup yang diberikan kesempatan sekarang ini adalah supaya kita terus giat mengerjakan keselamatan. Nah, oleh karena itu ketika kita setelah mendapatkan
pesan pertama di awal tahun, pengharapan yang pasti ada di dalam siapa? Ada di dalam siapa? Ya, saya minta saudara respon. Suara yang keras tidak apa, supaya imanmu akan timbul, ya, akan mempunyai gairah. Sebab yang kita baca, yang kita yakini perlu itu kita taruh di dalam roh hati kita, tidak hanya sekedar di dalam pikiran kita, tidak, saudara. Ya, nah, maka setelah kita punya bekal, pengharapan yang pasti ada di dalam Yesus Kristus, maka aku sekarang ini ketika meninggalkan tahun 2024 masuk 2025, maka saya akan membuka yang namanya apa? Lembaran baru. Lembaran baru. Membuka lembaran baru tidak sekedar membuka, namun kita perlu apa? Perlu apa? Menulis. Ya, kita perlu menulis akan lembaran baru itu. Kita tulis lembaran baru yang apa? Ya tentu, ya yang berhasil, yang bahagia, yang sukacita, kita sehat, kita kuat. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, apakah setiap pribadi itu terus begitu lancar mengalami? Karena mau tidak mau hidup ini kita yakin pasti tidak seperti masuk di dalam jalan tol mulus tanpa halangan. Lah, apa perlunya kalau saudara renungkan ketika Anda masuk jalan tol? Jalan tol itu apa tidak ada gerjel-gerjelnya? Lalu kita kira-kira tahu enggak kalau ada garis centerline-nya itu dikasih pentol-pentol, lalu kadang-kadang ada kalau dekat jembatan atau dekat kampung yang bisa bisa membayarkan ini kan ada tanda-tandanya. Nah, itu supaya apa? Supaya mengingatkan kita untuk waspada, jangan kenaan nyerang semoro-moro, lost control, saudara. Nah, semuanya itu ada maknanya. Nah, hidup ya tidak indah seperti itu. Nah, coba kalau saudara jujur saja, pernah tidak nikmati berkat luar biasa? Lalu ada pernah tidak ketika ada diberkati dengan luar biasa, ibadahnya lebih rajin, doanya lebih rajin, baca firman Tuhannya lebih rajin, atau enggak kalau bolong ya. Sama sih bagian ini kenapa iya ya, dikecilkan sedikit coba. Sama bagian sama ya. Nah oleh karena itu, kalau kita sudah mengalami tulisan lembaran hidup yang baru ini, tentu kita mesti mengingat jangan menoleh ke belakang itu tadi yang buruk-buruk bisa terdiringi. Nah, saya ngomong begini enak. Saya yakin ada yang dibawahin sih. Iya, kowe gak ngalami, aku iki sing gepeng-pengen. Sak tengane, betul enggak? Betul enggak? Nah, oleh karena itu pentingnya di sini saya perlu memberikan pengertian bahwa tidak mungkin Tuhan sudah janji. Ayo saya tanya saudara, kalau saudara ingin pulih, ingin diberkati, ingin benar-benar berhasil, ada jangan eleng-eleng yang jelek. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan umatnya jatuh tergeletak. Loh itu jadi Anda harus yakin. Apa itu cuma omong kosong? Enggak. Semacam sejarah gereja di sini, apakah tidak pernah mengalami
sampai seperti itu. Terus masing-masing kita, apakah tidak pernah mengalami hal yang serupa? Saya yakin semua mengalami. Namun, kita harus ingat bahwa kalau saudara misalkan, kalau saudara tidak ingat, saya yakin yang datangnya cuma kira-kira yang cuma keluarga toh. Tapi saya bangga, saya juga merasa Tuhan masih mengasihi jemaat di tempat ini. Amin. Nah, maka kenapa kita ini perlu bersekutu begini? Ya, lewat emang meskipun dalam situasi keadaan yang sulit bagaimanapun, semua mesti berupaya untuk memperjuangkan. Nah sehingga ketika kita sudah mengawali tulisan baru, bukan berarti jalan yang mulus, jalannya pasti ada gerunjal-gerunjalan. Nah ketika ada gerunjalan, supaya Anda tenang, supaya Anda tidak takut. Tuhan bilang apa? Ada aku, karena aku akan mengutus penjaga Israel melalui gereja, yaitu ya gembala MA, ya gembala wanita, gembala youth, gembala sekolah minggu, itu semua. Lalu di dalam rumah tangga pun juga Tuhan menetapkan gembala, yaitu suami istri. Untuk apa? Untuk menopang. Nah, dan zaman akhir ini kalau saudara perhatikan, ketok aneh ngomong, ketok aneh gak apa-apa, ya ketok aneh ya biasa normal. Tapi Anda pernah memperhatikan enggak tentang apanya? Manusia itu yang diserang oleh iblis itu terutama apanya? Jiwanya. Nah, maka di sini kita mesti ingat manusia kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saya perlu mengulang terus supaya mantap gitu ya, supaya Anda ngerti. Ternyata aku hidup ini, aku harus yang paling utama adalah mengendalikan jiwa. Dan jiwa ini bisa terkendali. Saudara mau nuruti nafsu daging atau mau nuruti tuntunan roh. Nah, kan di sana. Nah, ketika jiwa kita nuruti daging, ya sudah bablas ini saudara. Tapi ketika jiwa kita ini menuruti tuntunan roh, maka kita akan penuh dengan buah roh. Anda itu bisa sabar, Anda itu bisa murah hati, Anda itu selalu berbuat baik, Anda itu setia, apalagi Anda punya belas kasihan, Anda itu tidak janggal, tidak kasar, Anda itu pasti lemah, lembut, dan Anda juga punya apa namanya? Penguasaan diri. Agak melok-melok. Satu contoh, Anda kan punya komunitas, tidak hanya orang Kristen kok, kan punya komunitas orang dunia, orang yang mengenal Tuhan. Masa gak ada kumpul, ya kan? Nah, tapi kita waspada. Kita perlu apa? Menjaga diri kita dengan yang namanya penguasaan diri. Nah, kalau kita sana ngomong, terus ngomong, baru ngomong terus ngajak, saya orang-orang. Nah, ketika Anda punya penguasaan diri, gak melok. Amin. Iya, gak melok perbuatan mereka. Nah, omong sih gak karuan, ya kita batasi. Nah, disitulah letaknya. Nah, kita ini perlu
menyadari bahwa setiap saudara ini tidak sembarangan loh. Percaya enggak Anda ini adalah umat yang dipilih? Ya, umat yang dipilih dasarnya adalah umat yang dikasihi. Nah, sehingga Anda tidak hanya sekedar dipilih, Anda ditetapkan menjadi apa? Menjadi hambanya, menjadi penjaga. Penjaga apa? Menjaga keluarga, menjaga diri sendiri, menjaga keutuhan daripada berjemaat, bernegara, dan seterusnya. Nah, di situ maka kita harus berfungsi. Nah, masing-masing fungsinya beda-beda. Mudah-mudahan ringkasan firman Tuhan sejak akhir tahun sampai akhir Januari itu bisa menggugah roh dan jiwa saudara, sehingga Anda ingat, telusuri terus, dan ingat-ingat, jangan sampai lupa bahwa rangkaian pesan Tuhan ini sangat bermanfaat untuk kita melanjutkan langkah kita pada hari-hari ke depan sampai akhir tahun dan sampai kekal selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, mengapa kita perlu ini? Nah, sekarang makanya seperti pertemuan hari Kamis yang lalu, saya mengajak pengerja untuk menyikapi dalam Injil Lukas pasal 13. Maka saya perlu menyampaikan ini kepada jemaat. Coba kita buka mulai Injil Lukas 13 ayat 22 sampai 24 dulu. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 24 dulu. Ayo kita baca. Lukas 13 ayat 22. Yuk kita baca 2, 3. Kemudian saya ingin Anda tidak usah malu-malu. Sakjane kita ini mengucapkan sabda Tuhan, firman Tuhan itu tidak untuk orang lain, untuk diri kita sendiri di hadapan siapa? Tuhan. Maka Anda jangan gengsi, sing banter gak apa. Wong liya mbok menawa nang sing rada piye ngono ya. Ngantuk ben krungu selain diri kita. Ayo 2, 3. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Anda perhatikan nampaknya ayat 22 ini waktu doa kerja tidak saya bacakan. Nah, kelihatannya tidak penting, tapi ini awalnya bahwa inisiatif mengajar tentang jalan ke surga. Kalau saudara melihat perikopnya, judulnya adalah siapa yang diselamatkan. Maka atas inisiasi Tuhan sendiri, Sang Firman menjadi manusia lalu keliling di mana? Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari tanpa terkecuali mengajar. Ya, mengajar tentang apa? Mengajar tentang kerajaan surga, tentang keselamatan, tentang hidup ini harus bagaimana komplit. Saudara, lalu apa responnya? Ada salah satu yang respon, yang menanggapi
perjalanan dia ketika mengajar mereka. Nah, coba saudara perhatikan, ada satu yang menanyakan tentang apa? Ayo, ayat 23. Hari 2, 3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan ini, apakah dia itu cuma mendengarkan ya 1-2 kata dari Yesus? Saya yakin ketika Yesus keliling dia selalu mengikuti. Nah, Yesus pasti mengingatkan tentang kehidupan, tentang berkomunitas, tentang kerajaan surga, tentang dosa, tentang neraka dan lain sebagainya. Saya yakin pasti dijabarkan dengan jelas kepada mereka. Lalu timbul dari dalam dirinya menanyakan, loh Tuhan, sing diselamatkan kok cuma Saidi yo, kok cuma Saidi. Nah, pertanyaan ini harus juga menjadi pertanyaan kita. Yang setuju katakan iya. Itu dia juga pertanyaan, Tuhan yang diselamatkan itu cuma Saidi yo. Lalu apa jawab Yesus? Karena ini pertanyaan kelihatannya kayaknya ya kayak biasa, sebetulnya ya tidak. Yesus sangat mengerti, karena ini berhubungan dengan tidak hanya sekedar kehidupan, tapi ini berbicara tentang keselamatan inti daripada saudara dan saya berkumpul di sini. Anda percaya kepada Tuhan, itu intinya adalah seperti apa yang Tuhan ajarkan ini. Ya, mudah-mudahan ini menggugah kita semua. Jadi sehingga kalau beribadah tidak sembarangan, saudara. Ada pasti tertib, ada konsentrasi, ada benar-benar punya kerinduan bahwa aku selain untuk selamat ke surga, aku juga hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Aku dibuat berhasil, aku dibuat saluran berkat untuk orang lain, terutama untuk keluargamu. Nah, begitu saudara. Coba sekarang mari kita perhatikan, ini inti daripada penjabaran ini yang perlu saudara pahami, sehingga kita ini tidak salah jalan, tidak salah sasaran. Ayo kita baca ayat 24. 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepada kamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Anda perhatikan 2 kata. Kata yang pertama adalah berjuang. Kata yang kedua apa? Berusaha. Yesus mengingatkan kepada mereka, kowe harus berjuang. Jangan cuma berusaha kok. Berusaha tanpa berjuang, usahanya tidak ada artinya. Satu contoh. Anda sekarang sudah berusaha untuk beribadah. Apakah cukup cuma 1 kali ini? Ataukah cuma 1 tahun? Kita tetap harus ketika berusaha untuk terus mendekat, maka kita memperjuangkan supaya apa? Supaya usaha yang kita lakukan sepanjang tahun dan sepanjang umur ini akan mencapai tujuan yang akhir. Paham? Kira-kira paham saudara? Jadi tidak cukup untuk berusaha, tapi perlu berjuang. Namun yang namanya berjuang itu pun
meskipun sekali lagi berjuang itu perlu korban waktu, korban perasaan, korban apa lagi? Harta, korban segalanya. Itu namanya orang berjuang. Coba ada kalau berjuang, memperjuangkan istri dan anak-anakmu untuk mencari nafkah sebagai kepala rumah tangga, lalu Anda nggak mau korban, nggak mau kesel, nggak mau sorok, ya Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Pulang yang ngamplo oleh apa? Sekolah no. Iya kan? Nah di dalam berjuang itu kita perlu meningkat. Nah memang tidak gampang untuk berjuang itu, tidak mudah. Namun percayalah, ada siapa? Ayo, ada Tuhan. Sementara kita berjuang, ada tantangan, ada rintangan, namun kita yakin karena kita menyertakan Tuhan. Nah sehingga kita tidak akan larut-larut di dalam ketakutan. Nah Anda ketika lewat jalan tol kan berjalan awak begini gak? Ayo, kalau mendadak itu moro-moro ada masih takut. Cucu saya kemarin ketika ceknya nyetakan sepeda motor dua tak itu kan langsung cucu saya lari gablek saya. Kenapa? Takut apa? Suaranya. Nah dia pinter gablek sama engkongnya. Karena dia yakin bahwa engkongnya itu pasti dapat melindungi, jadi punya rasa aman. Begitu aman menang terus guyu. Ya kataku enggak. Ada yeye. Nah, sama saudara. Nah, coba sekarang kita akan membuka Matius 7. Injil Matius pasal 7. Ya. Mari kita perhatikan. Ya. Injil Matius pasal 7. Karena kemarin perikop siapa yang diselamatkan ini cuma ditulis oleh cuma Lukas yang tulis. Tapi bukan berarti Lukas itu punya itu tidak. Nah saling melengkapi, 4 Injil ini saling melengkapi. Ayo, Matius pasal 7. Saya akan mengajak saudara membaca cuma 3 ayat. Ya, 12. Matius 7 ayat 12. Mari. Ya. Jadi inilah yang saya katakan, kalau Anda tekun membaca firman, maka Anda itu akan dibukakan, ya, ayat akan menerangkan ayat, saling menopang dan menguatkan sehingga kita ngerti maknanya. Oh, ternyata iya. Kenapa harus berjuang? Nah, berjuang itu kan namanya kan berupaya, mengusahakan lewat gelombang, lewat jalan yang liku-liku, terjal angel, jalan dan lain sebagainya. Mari kita baca ayat 12. Matius 7 ayat 12, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kenapa diawali dengan ayat 12 ini seolah-olah kayak tidak ada relasinya? Tidak. Karena kita ini kan sedang berjuang. Dan berjuang yaitu tadi membutuhkan apa? Membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa sendiri. Memang kita bergantung kepada Tuhan, tapi kita juga masih memerlukan sesama manusia. Nah, sehingga Tuhan ingatkan karena manusia sifatnya akhir zaman ini egois,
Maka Tuhan bilang gini, kowe nek pengen supaya kowe duwe kehendak, aku iki supaya enak, aku supaya iso ditulungi wong. Nah, ini kan satu keinginan dari kita. Ya tolong dong, tolong supaya orang lain bisa menolong kita. Maka Tuhan bilang, perbuatlah demikian sudah kepada mereka. Tidak bisa ada sepihak ini tok, tapi gak tahu ini. Ya sopok, sesuai ya bosan saudara. Amen. Dan bahkan Tuhan memberikan satu label, berbahagialah orang yang ini daripada yang ini kan gitu. Nah ini Tuhan mengajarkan ada take and give ini tadi. Supaya apa? Supaya kita pun ya juga tidak egois. Lepas dari karakter manusia akhir zaman di 2 Timotius pasal 3 ayat 2 mulai itu tadi. Ada akan terhindar. Nah ketika Anda kalau terhindar dari egoisme, maka sampai dikatakan gini, itulah, ayo coba baca, mulai dari itulah, 2, 3, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tidak boleh egois, harus saling menopang, take and give, ya. Nah, baru pada intinya apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam tadi kita membaca Lukas pasal 13 ayat 24 itu tadi. Coba sekarang ayat 13 baca aja. Kita baca Matius 7 ayat 13. Mari kita baca. 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sampai di sini tuh. Anda perhatikan tadi ada satu orang tanya, kan begitu bagaimana Tuhan? Kan yang diselamatkan kan cuma sedikit. Terus Tuhan bilang, berjuanglah dan jangan cuma berusaha, tapi disertai dengan perjuangan. Karena apa? Karena kita ini sedang berjuang, ibaratnya masuk dalam pintu yang sesat. Melalui pintu yang sesat itu. Jadi artinya untuk masuk ke dalam keselamatan diibaratkan seperti orang masuk dalam pintu yang sempit. Tapi kalau engkau ingin tidak selamat, diibaratkan engkau masuk, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Iya, karena makanan nuruti hawa nafsu itu tadi lebar, wis pakai. Makanya ada orang ngomong gini, pernah gini, melok Tuhan kok repot ya, ini gak oleh, kok ini kok rasanya piye ya, ini kok ini oleh kan begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah melarang saudara itu melakukan sebuah tindakan kebebasan, tapi firman Tuhan katakan jangan menyalahgunakan hak kebebasanmu untuk melawan rencana dan kehendak Tuhan. Karena larangan-larangan Tuhan itu mempunyai arti untuk menyelamatkan kita. Amen. Karena kita ini sedang diincar oleh setan lewat dosa. Belum lagi kita ini juga karena nuruti hawa nafsu itu tadi sehingga dia bodoh rakan karuan. Ya,
Anda kalau perhatikan sekarang ini akhir zaman, yang kalau saudara lihat di YouTube, ada banyak anak-anak muda itu melawan orang tua, ya, hidupnya tidak tertib, sakuenake dhewe. Lalu apa? Nah, saya senang ketika ada video yang dari Tiongkok sana, ada pemerintah Tiongkok sekarang ini sadar, dan saya yakin itu oleh karena firman. Jadi mendidik anak itu tidak harus disediakan harta benda yang limpah lalu dilos begitu, tidak. Harus benar-benar disiplin. Ada yang berontak, nggak mau ini, wah gadget terus ini. Akhirnya pemerintah ada satu tim datang, diundang sama orang tuanya, lalu dinasihati, Bang berontak, dipaksa lagi, ditangkap, dibawa kepada konsentrasi di sebuah camp begitu untuk dididik, dan akhirnya berhasil, anak itu jadi baik. Nah, memang Tuhan pernah menyatakan ini, apa artinya engkau memiliki seluruh isi dunia? Itu kan luar biasa. Gak sak miliar, 2 miliar, itu triliunan, gak terus pokoknya isi dunia itu sapiro. Ayo coba kamu miliki, tapi kalau jiwa kita ini binasa, apa artinya? Gak ada artinya. Semoga sadar. Saudara, memang ada banyak filsafat atau pendapat orang. Ya benar, memang orang itu duit itu gak tentukan, tapi gak ada duit gak bisa urip. Ya memang benar. Tapi juga apakah Tuhan melarang Anda itu gak punya duit? Tuhan amat sangat ingin memberkati kita. Cuma Tuhan pesan ketika diberkati, ojo kakek pola. Nah gitu. Pergunakanlah berkat itu untuk hal-hal yang tepat. Khususnya adalah untuk kesejahteraan keluarga dan untuk demi keselamatanmu. Kok menengahi ya? Nah, saudara, anehnya ayat 13 ini kan saudara perhatikan, sudah diingatkan masalah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tapi ini komando ada apa? Dan apa? Dan ayo si bater, dan artinya apa? Cocok enggak dengan pertanyaan tadi seorang yang menanyakan, kalau gitu yang diselamatkan kamu Mas Heidi. Lah ini Tuhan tunjukkan. Ternyata jalan sempit cuma Heidi sendiri, tapi jalan yang lebar banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, oleh karena itu berkaitan. Saya tidak terpengaruh mau cuma 10, cuma 15, mau ngakeh banyak sedikit bagi saya. Saya terpanggil adalah untuk memberitakan jalan keselamatan. Tidak ada lain. Saya tidak punya motivasi lain. Sungguh bisa dibelek hatimu, saudara. Iya, dan saya tidak pernah khawatir tentang biaya gereja kayak gimana. Aku tidak mau disuruh ngemis sana sini gitu. Tidak, saudara. Untuk kepentingan gereja, ya. Nah, saudara perhatikan. Nah, makanya dilanjutkan dengan ayat 14. Ayo cepat. Ayat 14. Karena ayo sing kata 2, 3.
yang dikuatkan oleh penanya itu tadi di dalam Injil Lukas pasal 13. Kalau saudara sangat mengkhawatirkan dia, lalu Yesus menerangkan. Nah sekarang kita ini perlu ngerti gini, secara logika. Nah ini saya bawa saudara kepada logika. Anda ketika menemui pintu yang sempit, jalan yang sempit, Anda berani ugal-ugalan. Ugal-ugalan ada yang kecepet, tidak kecepet yang nabrak. Karena sempit. Perlu hati-hati, perlu tertib, ojo salip-salipan. Tidak ada unsur salip-salipan itu apa ngebut, waduh ugal-ugalan. Yang mesti tertib. Sama, kita ini menuju pada jalan keselamatan itu perlu tertib. Tidak usah gusa-gusu, tidak usah merasa waduh ini piye. Enggak, kita tidak perlu merasa bahwa aku ini kurang ini. Anda diciptakan dengan sempurna. Kita diciptakan segambar dengan Yesus Kristus. Kita harus yakin itu. Nah, setelah kita ngerti, nah sekarang bagaimana kita? Bahkan perlu istilahnya, saudara dan saya ini diibaratkan seperti bangunan. Maka membangun manusia kita ini perlu bagaimana? Tuhan itu memberikan pengertian dan pemahaman yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya ingin supaya jemaat itu tekun membaca firman. Sudahlah, pokoknya Anda setiap hari pokoknya renungan firman. Nah, saya bangga di grup diakon itu selalu ada ayat-ayat yang muncul. Ayo jujur saja, saudara, misalkan ketika ada ayat-ayat, Anda bosan baca, apa Anda memperhatikan ayat firman? Loh, ini latihan saudara. Ada seorang hamba Tuhan masuk di beberapa grup ini yang saya ada di dalamnya juga, saya ikut sana. Seringkali grup ini ayatnya kodok. Lalu saya ketika membuka ayat yang sama, saya tetap membaca. Tak baca karena saya punya keyakinan setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka dia pasti akan kuat rohnya. Amen. Jadi jangan dilewatkan karena itu kekal. Yang Anda baca itu kekal, bukan dongeng, bukan filsafat, bukan, saudara. Jadi jangan pernah bosan baca firman. Baca. Mungkin Anda merasa aku gak masalah. Yang penting jiwa kita bawa kepada mentaati kepada Tuhan. Maka dikatakan jika engkau melakukan firman-Ku, maka aku bersamamu, kamu bersama aku, kata Tuhan. Kan luar biasa. Nah sekarang mari kita lihat, kita perlu membangun dasar rumah rohani kita ini. Bagaimana? Ayo buka Matius 7:24 sampai 27. Injil Matius pasal 7 24 sampai 27. Mari kita baca yang keras dan perhatikan ya, kata per kata itu amat sangat penting. Ayat ini kamu sopo jajal. Ayo kita baca 2, 3. Nah,
kanggo sapa iki? Ayat 24 berbicara kanggo sapa? Ini loh. Ayat ini untuk siapa? Untuk setiap orang yang percaya. Gak ada, tergantung. Bobotmu dalam dirimu ini percaya dah dengan firman Tuhan ini. Kan gitu. Makanya dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Tidak mendengarkan tok, tapi juga melakukan. Maka dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, apa gunanya membangun rumah di atas batu? Ayat 25. Ayo lihat gunanya membangun di atas batu. Yang dimaksudkan di atas batu itu apa? Siapa batu karang yang teguh? Yesus. Jadi membangun rumah rohani di atas dasar firman. Karena tadi yang dikatakan mendengarkan perkataanku dan melakukannya ya sama dengan orang yang bijaksana. Nah, bukan sekedar berakal budi, tapi tingkatannya sudah bijaksana. Kalau bijaksana artinya apa? Melakukan segala sesuatu, menentukan segala sesuatu, tidak egois, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk bersama. Itu disebut bijaksana. Lalu apa artinya membangun rumah di atas batu? Ayat 25. Mari kita baca. 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas. Nah, ini kegunaannya membangun rumah rohani di atas batu karang, yaitu di atas firman Tuhan. Ini berlaku untuk setiap kita. Karena kalau ada yang tidak percaya, maka ayat 26 hari kita lihat rivalnya ini, kebalikannya. Ayat 26, 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bangun rumah tidak di atas pondasi, tapi di atas pasir. Terus apa akibatnya? Ayat 27. Ayo. Iya. Yang mengerti beri sorak-sorai. Iya. Kita harus bangun di atas batu karang yang teguh, di atas batu firman. Nah, hari-hari ini mau ngapain coba? Kita tidak bisa. Nubuatan Allah itu pasti digenapi, tapi Tuhan bukan berarti kon nubuat sing elek. Bukan. Tuhan punya rencana dan punya maksud. Manusia itu kalau dikasih sing enak-enak terus, gak ada masalah itu nambah ya maaf saja nambah kurang ajar, saudara. Tapi kalau ada kesulitan itu, waduh, tidak mau elek. Karena apa? Karena situasi zaman akhir ini kita berhadapan dengan orang yang egois, tidak selesai. Setiap orang ingin memprotek dirinya sendiri, ingin memprotek keluarganya, ingin memprotek perusahaannya sendiri. Iya. Apalagi prediksi yang para pakar itu nambah tahun ini nambah repot ini tahun 2025. Bagi orang yang percaya tidak ada repot, tidak ada tahun yang susah. Ya, meskipun kenyataannya memang itu harus terjadi, tapi orang yang bersandar kepada Tuhan dikatakan tenang dan tidak takut. Tuhan memberkati. Saya udah bermain musik. Ya.
Harapan saya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Anda jangan menganggap bahwa cuma Anda tok yang juga punya rasa was-was, punya rasa. Aku dewe iya saudara. Nah, oleh karena itu ciptakan kerukunan itu penting. Rukun. Anda itu kalau rukun dalam menghadapi situasi keadaan, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyudutkan. Apa maneh maido rono maido rene ngelokno rono ngelokno rene. Apakah dengan jalan Anda mengungkit masa yang lalu? Kalau tuh saya baca di dalam kitab Yakobus kata, "Wah, gak ada mudah-mudahan." Jangan mungkin masa yang silam, masa yang lalu. Apa nenek bojonan, ya saudara? Saya punya pembantu, ya kebetulan suami istri gegeran, sing wedok galak. Aku buat ton oleh kowe. Masuk kentut, samilah apa? Pilihan dewe kok saya kowe meni kentut. Ya saya karena pembina rohani, jadi saya bilang, kowe kentut piye? Lah pertama kali itu piye? Ngawasi apa? Ngawasi telek atau ngawasi emas? Nah, kok getun kok saiki? Nah, itu artinya apa? Tidak bisa punya penguasaan diri, tidak bisa mengendalikan diri. Kita ini sudah dewasa. Ayo saya tanya, yang namanya manusia nikah itu, ya pasti saling memenuhi kebutuhan batinnya, itu pasti. Gak usah munafik. Nah, ketika Anda terus gak punya penguasaan diri, Anda tidak pernah merasa puas. Pengen niki. Ayo ganti toh. Kompensasi. Apakah Alkitab tidak ada contohnya? Ada. Kowe tak Soleman lho. Bojone 700. Bojone 700. Bisa ditambah meneh. Selera 300. Tapi di akhir Amsal 31 ngomong apa? Peri cantik itu kita kan sudah dewasa, ya kebetulan di sini tidak ada anak-anak, jadi saya berani sedikit vulgar ngomong. Ya Anda ketika saling memenuhi kebutuhan batinnya, banyak main ini dong. Udah ini loh. Saya dapat WA dari teman saya dari Amerika. Senin maneh. Udah baik mana saudara? Begitu Senin dia ini masih sama. Senin maneh. Sama. Ada hubungan batin dan jame ini meneh. Asal mulanya memang menggebu-gebu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita tidak menghadapi, memang kita akui tidak menghadapi masa-masa yang enak gampang. Tapi percaya, Anda dan saya adalah ciptaan Tuhan. Anda dan saya adalah umat yang ditetapkan untuk menuju kepada keselamatan yang kekal bersama Tuhan. Saya udah para pelayan jam mustaqim.